Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Kreatif Nada Suka. Kali ini kami akan memberikan tutorial tentang cara membuat analisa usaha. Apa itu analisa usaha? Analisa usaha adalah suatu cara untuk mengetahui harga pokok produksi atau titik impas suatu produk. Nah, dengan mengetahui harga pokok produksi, dengan mengetahui titik impas, maka kita akan bisa menentukan berapa produk kita jual, berapa harganya. Maka di situ kita akan mengacu kepada titik impas tersebut. Kalau kita menjual harga di bawah titik impas, tentunya sudah dipastikan di situ kita akan rugi. Maka dari itu, bagi teman-teman pengusaha semuanya, kita harus tahu berapa titik impas, berapa harga pokok produksi dari produk kita. Untuk itu, marilah kita belajar bersama-sama untuk membuat suatu analisa usaha. Semoga ke depan kita menjadi pengusaha yang sukses dan tidak merugi. Oke teman-teman pengusaha, kita langsung saja belajar bersama-sama membuat analisa usaha. Kami ulangi sedikit bahwa analisa usaha itu untuk apa tujuannya? Yaitu untuk mengetahui harga pokok produksi atau HPP sehingga bisa menentukan harga jual suatu produk. Yang kedua, yang perlu kita ketahui adalah harga pokok produksi atau HPP itu adalah total modal yang kita gunakan untuk membuat suatu produk atau total modal usaha dibagi dengan hasil produksi. Oke, langsung kita masuk ke analisa usaha keripik ubi ungu. Di sini yang pertama kita akan membahas membuat analisa usaha untuk keripik ubi ungu. Yang perlu kita ketahui yang pertama adalah modal usaha dari bahan yang habis pakai. Di situ yang pertama kita menggunakan ubi ungu sebagai bahan utama. Ubi ungu sebagai bahan utama, kita menggunakan ubi ungu sebanyak 50 kg. Kita di sini mencoba membuat analisa usaha keripik ubi ungu dengan bahan ubi ungu 50 kg yang harga satuannya adalah Rp5.000 per kilogram. Jadi ketemu biaya untuk ubi ungu saja Rp250.000. Selanjutnya yang kedua, kita menggunakan minyak goreng. Di dalam mengerjakan produksi 50 kg keripik ubi ungu, di sini kita menghabiskan 12 liter minyak goreng dengan harga Rp15.000 per liter. Ketemu total biaya Rp180.000 untuk minyak gorengnya. Oke, selanjutnya yang ketiga kita menggunakan gula pasir. Kita menggunakan gula pasir sebanyak 2 kg. Ini yang sudah kita praktekkan. Kita habis 2 kg gula pasir untuk bahan ubi ungu 50 kg tadi. Harganya Rp13.000 per kilogram. Ketemu total biaya untuk gula pasir Rp26.000. Selanjutnya, selain ubi ungu, minyak goreng, gula pasir, kita juga menggunakan garam yodium. Di sini kita
menghabiskan satu bungkus kecil 250 gram, harganya Rp2.500, total biayanya Rp2.500 untuk garam. Sekecil apapun harus kita hitung, kita masukkan semuanya. Selanjutnya kita menggunakan gas. Kita menghabiskan 3 tabung gas ukuran 3 kg. Harganya Rp18.000 per tabung. Total biaya untuk gas Rp54.000. Semua itu merupakan bahan-bahan yang habis pakai kita total. Jumlahnya Rp510.500. Jika di situ dalam kita menjalankan usaha masih ada bahan yang habis pakai lainnya, maka tinggal memasukkan lagi di dalam kolom ini. Jadi yang di sini hanya sebagai acuan saja, bukan harga mati. Bisa menyesuaikan dengan kondisi di usaha teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya kita juga perlu mengetahui modal investasi. Modal investasi yang berupa peralatan atau mesin. Misalnya di dalam melaksanakan usaha, kita di situ menggunakan kompor gas. Jumlahnya 1 kompor gas, harganya Rp750.000. Total biaya Rp750.000 untuk kompor gas. Kemudian perlu kita ketahui, perlu kita cari tahu kira-kira berapa kompor gas itu umurnya. Maksudnya adalah kita perkirakan kompor gas itu bisa kita pakai berapa tahun. Kemudian nanti ketemu berapa hari, karena kita nanti akan mencari nilai penyusutannya per hari. Pertama kita perkirakan kompor gas itu, misalnya kompor gas itu bisa dipakai selama 4 tahun. Jadi dalam 4 tahun itu nanti kita sudah menganggarkan bisa beli baru lagi, dan beli baru lagi itu harus kita ambilkan dari nilai penyusutan tersebut, kita ambilkan dari harga jual produk kita. Kita anggap kompor gas bisa dipakai selama 4 tahun atau 1460 hari. Kalau bisa dipakai dalam 4 tahun atau 1460 hari, maka nilai penyusutannya adalah total biaya atau harga dari kompor gas kita bagi dengan umurnya alat tersebut. Rp750.000 dibagi 1460, maka ketemu 513. Ini Rp513 per hari. Ini nilai penyusutan dari kompor gas. Artinya setelah 4 tahun kita bisa beli kompor gas baru dengan harga Rp750.000 dengan cara kita menyisihkan Rp513 ini per hari. Ini kita ambilkan dari nilai jual produk kita. Sampai di sini teman-teman, saya harap sudah bisa memahami untuk mencari nilai penyusutan. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua kita menggunakan wajan. Kita menggunakan wajan sebanyak satu wajan yang harganya Rp125.000. Total biaya Rp125.000. Untuk wajan itu umurnya kita perkirakan sama dengan kompor gas. Bisa kita pakai selama 4 tahun atau 1460 hari.
Nilai penyusutannya Rp125.000 dibagi 1.460, ketemunya Rp85 per hari. Tidak banyak sebenarnya, Rp85, tapi meskipun sedikit ini harus kita hitung. Karena suatu saat kita pasti membutuhkan alat-alat ini lagi. Dan untuk membeli alat-alat ini kita harus mengambil dari hasil penjualan produk kita. Kita sisihkan per hari senilai ini yang kita dapatkan di sini. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah paham cara mencari nilai penyusutan dari alat-alat. Kita masukkan semua alat yang kita gunakan. Misalnya serok, kita butuh satu, harganya 15.000, total biaya 15.000. Umurnya kita anggap setahun kita harus ganti serok baru atau bisa beli serok baru. Maka kita cari nilai penyusutannya, 15.000 dibagi 365, ketemunya adalah 41. Begitu juga selanjutnya untuk alat-alat yang lain. Kita cari, misalnya menggunakan sotel satu buah, harganya 7.500, total biaya 7.500. Umurnya kita anggap 1 tahun, 365 hari, nilai penyusutannya ketemu Rp20. Kemudian kita lanjut yang lainnya, pisau sekian, harga sekian, total sekian, umurnya setahun, nilai penyusutannya ketemu. Kemudian pasah atau perajang, kita memerlukan 2, harganya 65.000, totalnya sekian, umurnya sekian kita perkirakan, kemudian nilai penyusutannya sekian. Oke, saya percepat. Yang penting teman-teman sudah paham cara mencari nilai penyusutan per hari. Oke, kita masukkan semua peralatan dan mesin, apa saja yang teman-teman pakai dimasukkan. Kalau yang sekiranya di sini yang tidak dipakai tidak perlu dimasukkan. Jadi ini bisa ditambal sulam. Apa saja yang dipakai dimasukkan, yang tidak terpakai dibuang saja. Kemudian juga harga ini menyesuaikan harga teman-teman semua yang dapat harga berapa. Kemudian untuk umur, sekali lagi umur ini kita bisa memperkirakan sendiri sehingga bisa menentukan nilai penyusutan per hari, yaitu dari total biaya itu kita bagi dengan umurnya. Oke, selanjutnya kita jumlah, ketemunya dari semua modal investasi atau peralatan dan mesin, ketemunya ada Rp1.053 per hari. Lanjut, selain modal investasi, modal habis pakai, modal dari bahan habis pakai tadi, kita juga yang ketiga perlu tahu apa saja yang kita perlukan. Nah, kita perlu tenaga kerja. Tenaga kerja kita memerlukan 4 orang dan upah kerjanya Rp40.000. Ini tergantung di tempatnya teman-teman semua, tergantung berapa upah di sana, monggo bisa dirubah. Selanjutnya total biaya 160.000 untuk tenaga kerja. Selain itu kita misalnya menggunakan listrik, kita anggarkan 1 hari 4.000. Untuk pemasaran kita misalnya menggunakan online, kita perlu paket data, perlu pulsa dan lain-lain, ataupun kalau offline kita perlu bensin dan lain-lain, kita anggarkan per hari 30.000. Oke, sampai di sini saya harap teman-teman bisa memahami. Selanjutnya, apakah langkah selanjutnya? Selanjutnya adalah setelah kita ketahui dari pertama biaya usaha tadi sejumlah 510.500, biaya usaha ketemu sekian. Kemudian penyusutan alat dan mesin, ini penyusutannya totalnya Rp1.053. Yang ini tadi biaya usaha dari bahan yang habis pakai.
Ini nilai penyusutan dari alat dan mesin. Kemudian tenaga kerja 160.000, listrik kita anggarkan 4.000, untuk pemasaran kita anggarkan 30.000. Kemudian kita total sejumlah 705.553 rupiah. Oke, setelah ketemu, dan perlu kita ketahui bahwa dari 50 kg bahan tadi, setelah kita produksi ternyata menghasilkan keripik sebanyak 17 kg. Jadi setelah kita produksi semua, kita hitung berapa hasilnya. Hasil produksi kita berapa, kita hitung. Dari analisa kami, kami telah membuktikan sendiri dari 50 kg bahan tersebut ternyata menjadi 17 kg keripik. Setelah kita mengetahui hasil dari produknya, hasil dari produksinya, kemudian kita bisa menghitung harga pokok produksi atau titik impas. Harga pokok produksi atau titik impas sama dengan total modal usaha. Ini total modal usaha dibagi dengan hasil produksinya ini. Harga pokok produksi atau titik impas sama dengan total modal usaha sebesar 705.553 rupiah dibagi 17 kg, ketemunya 41.503 rupiah per kilogram. Nah, jadi keripik ubi ungu sudah ketemu, titik impasnya sebesar 41.503 rupiah per kilogram. Oke, selanjutnya adalah kita perlu menentukan harga jual. Karena titik impas ini adalah acuan untuk menentukan harga jual. Untuk menentukan harga jual kita harus di atas HPP. Kalau kita ingin untung harus di atas HPP ini. Kalau di bawah ini sudah dipastikan akan bangkrut. Kalau pas di titik ini maka kita sambatan, kita tidak dapat untung. Kemudian untuk menentukan harga jual kita harus menyesuaikan dengan sasaran pasar. Misalnya sasaran pasar kita di kelas menengah ke bawah, maka kita bisa di atasnya sedikit dari titik impas. Kalau terlalu ambil banyak, resikonya adalah produk kita lambat terjual atau bahkan tidak bisa terjual, maka kita akan menderita kerugian juga. Kemudian misalnya kalau sasaran pasar kita di kelas menengah ke atas, misalnya produk kita masuk di hotel, di restoran besar, di maskapai, maka kita bisa menentukan harga jual itu bisa 2 kali lipat dari harga pokok produksi. Dan itu penting, kita harus mengetahui sasaran pasarnya. Oke, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Demikian belajar bareng kita kali ini. Dan saya berharap kepada para senior, sudilah kiranya memberikan masukan kepada kami karena kami juga masih dalam tahap belajar. Dan semoga apa yang kami sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman pengusaha yang pemula. Saya kira demikian, dan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar yang tersedia. Dan jangan lupa like, subscribe, dan silahkan di-share kepada teman-teman agar ilmu ini bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.